Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Aditya Gafur dengan NIM 22022210110 akan menjelaskan teknik hacking dasar pada mata kuliah Jaminan Informasi dan Keamanan. Agendanya itu yang pertama itu adalah pendahuluan, metode hacking, CSS atau cross-site scripting, penerapan, dan penanggulangannya. Hampir sebagian besar pengguna internet akan mengakses sebuah website dengan tujuan yang bermacam-macam, mulai dari mencari informasi, belanja online, mendownload film, hingga melakukan aktivitas di sosial media. Betapa besarnya peranan sebuah website saat ini sebagai jembatan antara user dengan luarnya dunia internet. Dalam dunia hacking, website merupakan komponen utama yang sering menjadi sasaran. Dengan logika yang sederhana saja, seseorang sudah bisa melakukan aksi website hacking. Dimulai dari proses menggali informasi sebuah website hingga melakukan eksekusi untuk menerobos website. Ada beberapa metode hacking website seperti SQL injection, remote file exclusion, local file inclusion, DDoS attack, dan cross-site scripting atau CSS. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang metode hacking website dengan cross-site scraping atau CSS. CSS atau cross-site scraping adalah suatu cara memasukkan injeksi, tag, atau script seperti HTML, JavaScript, VBScript, ActiveX, dan yang lainnya ke dalam suatu website dengan tujuan mengacaukan website tersebut. Mengapa cross-site scraping disingkat CSS bukan CSS? Karena CS adalah sudah digunakan untuk istilah Cascading Style Sheets yang merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk memformat tampilan halaman web. Terkadang, daripada menyerang sebuah server yang lebih sulit, seorang hacker bisa saja memanfaatkan kelemahan yang ada pada sisi klien. Lagi pula, aksi hacking yang satu ini agak sulit untuk dideteksi karena bekerja dari sisi klien. Dengan CSS, serangan dilakukan dengan menginjeksi atau memasukkan script ke dalam website melalui sebuah browser. Penerapan CSS. Contoh paling gampang dan paling sering menjadi target sasaran adalah buku tamu dan komentar pada sebuah website. Di sini saya mencoba menerapkan serangan CSS pada komentar pada suatu berita, di mana pada suatu berita ketika diklik judul berita akan menampilkan detail mengenai informasi berita tersebut. Dan pada detail berita biasanya akan ada form komentar untuk menanggapi isi berita tersebut. Sebagai contoh, saya mempunyai website yang disimpan di localhost dan akan dirunning pada alamat localhost jaminan informasi keamanan. Kita coba buka terlebih dahulu halaman websitenya. Nah, pada halaman utama website terdapat berita yang dapat pengunjung baca. Lalu saya coba untuk memilih berita misalnya pendakian Seven Summit Unpar jadi motivasi bangsa. Pada bagian akhir berita ada form komentar. Di form inputan ini saya mencoba untuk menginjeksi atau memasukkan script ke dalam website. Untuk pertama inputan kita coba isi dengan komentar normal atau tanpa script injeksi ya. Pertama kita isikan nama Ivan, alamatnya ivan@gmail.com, dan komentarnya adalah teks komentar normal. Lalu klik tombol kirim. Nah, pada detail berita komentarnya sudah tersimpan di bagian komentar. Lalu untuk
Selanjutnya kita akan coba injeksikan atau masukkan script HTML yang dapat meredirect ke halaman lain. Kita coba isi dengan nama Aditya, emailnya aditya@gmail.com. Nah, untuk komentarnya kita coba injekkan kode tag HTML ya. Nah, kita tulis kurung meta http equip sama dengan refresh konten 90 URL https www.youtube.com. Ini tag HTML ini berfungsi untuk meredirect ke alamat situs YouTube. Setelah semua diisi dengan lengkap dan tag HTML yang kita coba direct ke YouTube ini, lalu kita coba klik simpan. Nah, apa yang terjadi? Berita setiap kali membuka detail berita yang sudah diinjeksi dengan HTML, maka detail berita tidak akan pernah kebuka dan langsung terganti atau ke redirect meneruskan ke alamat website lain, dalam hal ini adalah YouTube. Mengapa itu terjadi? Karena form komentar yang seharusnya diisi oleh teks biasa, ini diisikan script HTML yang isi scriptnya untuk meneruskan ke alamat website YouTube. Ini merupakan salah satu efek dari serangan CSS, yaitu mengubah tampilan. Efek yang lebih berbahaya dari CSS adalah mencuri cookies dan merusak sistem. Mengapa itu bisa terjadi? Kita coba untuk melihat script website tersebut. Website tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP natif. Oke, kita coba masuk ke Sublime-nya. Pilih Sublime Text, lalu pilih folder jaminan informasi keamanan. Nah, setelah terbuka script ada jaminan informasi keamanan, kita pilih komentar sim.php karena di sini merupakan file yang berhubungan dengan form komentar yang diinputkan oleh pengunjung. Dapat dilihat bahwa pada baris 6 sampai dengan 11 merupakan penampung dari inputan pengunjung. Contoh, variabel vNama menampung inputan dari nama pengunjung. Variabel vemail menampung inputan email pengunjung. Variabel pengantar menampung dari variabel komentar pengunjung. Lalu kita tarik ke bawah. Di sini ada script pentingnya yaitu ada script yang berhubungan dengan database, yaitu untuk menyimpan inputan pengunjung ke tabel komentar berita. Setelah dilihat scriptnya, dapat disimpulkan bahwa di sini tidak ada script untuk memfilter untuk menanggulangi serangan CSS atau cross-site scripting. Penanggulangan CSS. Adapun cara penanggulangannya adalah dengan membuat filter untuk mengabaikan setiap tag script HTML dan JavaScript yang diinputkan oleh pengunjung. Karena dari script-script tersebut, serangan CSS bermula. Adapun fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menangkal serangan CSS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah MySQL
real escape string. Fungsi ini untuk memberikan backslash di beberapa script yang akan ditampilkan di halaman. Namun, saat menyimpan menuju SQL, kode akan tetap normal tanpa ada backslash. Yang kedua adalah fungsi strip slashes. Fungsi ini berguna untuk menghilangkan tanda slash pada setiap quote, baik tanda petik ganda maupun tanda petik tunggal. Contoh, Jumat. Kalau ada yang jahil, akan ditambahkan tanda slash menjadi Jumat. Namun ini bisa dinormalkan menggunakan fungsi strip slash. Sintaknya adalah strip slash kurung tutup tanda petik 2 Jumat. Lalu yang ketiga adalah fungsi strip text. Fungsi ini untuk mengabaikan tag baik tag HTML maupun tag PHP. Contohnya adalah hello H1 word tutup H1. Maka text word akan menjadi lebih besar dari teks hello. Namun ini bisa dinormalkan menggunakan fungsi strip text sehingga ditampilkan seperti apa adanya. Sintaknya adalah strip text kurung buka hello world. Lalu fungsi selanjutnya adalah fungsi HTML special charge. Penggunaan hampir sama dengan fungsi strip text, tetapi lebih spesifik ke tag HTML dan JavaScript yang berupa entitas atau kode khusus seperti kurung buka, kurung tutup, dan tanda petik 2 dan 1. Sintaknya adalah HTML special charge script alert hacked by me tutup script. Lalu yang terakhir adalah fungsi end quotes. Karena menggunakan fungsi HTML special char, maka bisa ditambahkan fungsi end quotes yang merupakan metode untuk mengkonversi tanda petik ganda atau tanda petik tunggal secara bersamaan. Untuk implementasinya, saya menerapkan dengan membuat satu function anti-injection di tag PHP dengan menambahkan 5 fungsi tersebut. Jadi, komentar yang dimasukkan pengunjung melalui form akan difilter terlebih dahulu oleh function anti-injection. Apabila ditemukan kode-kode CSS, maka dikonversi terlebih dahulu menjadi teks biasa sebelum disimpan ke database. Oke, kita akan coba buka Sublime-nya dan membuka file komentar sim.php kembali. Sini akan saya membuat function anti-injection yang akan menggabungkan 5 fungsi tersebut. Untuk mempercepatnya, saya akan mengcopy saja scriptnya. Nah, pada baris 6 sampai dengan 10 saya sudah menulis fungsi anti-injection. Function anti-injection itu terdiri dari fungsi MySQL real escape string, strip cells, strip text, HTML special char, dan end quotes. Nah, fungsi anti-injection itu akan dipanggil di variabel nama, email, dan komentar. Jadi sebelum ditampung di variabel nama, filtering dipanggil terlebih dahulu sehingga sebelum masuk ke database, serangan CSS akan ke filter terlebih dahulu oleh fungsi anti-injection sehingga tag HTML atau JavaScript akan dianggap menjadi teks biasa atau tag tersebut akan diabaikan oleh sistem. Untuk mengujinya,
Kita akan coba untuk membuka websitenya kembali. Tapi sebelumnya kita disimpan terlebih dahulu filenya. Setelah disimpan, kita akan membuka kembali websitenya. Kita coba buka salah satu beritanya. Nah, ini masih terredirect ya, karena belum dihapus data yang sebelumnya. Kita coba hapus terlebih dahulu. Kita buka dulu di SQL Yognya atau di MySQL-nya. Dengan perintah select bintang from komentar berita. Lalu pada baris terakhir kita hapus saja komentarnya agar tidak meredirect ke halaman YouTube. Ya, klik yes. Nah, setelah dihapus, kita kembali ke berita tersebut. Nah, ini sudah tidak redirect. Nah, kita coba untuk mengisikan nama dengan isian Gafur misalnya, lalu emailnya yaitu gafur@gmail.com. Lalu pada komentar kita isikan atau injek lagi tag HTML yang untuk meredirect ke halaman youtube.com. Perintahnya yaitu meta http equif refresh konten sama dengan 0 URL https -2 www.youtube.com. Nah, perintah ini menjalankan atau meredirect halaman ke youtube.com apabila dia masih membaca script HTML-nya. Oke, kita pastikan dulu bahwa isinya telah diinput semuanya, isi dengan lengkap. Lalu kita input security code-nya 3C08D1. Lalu kita klik tombol kirim. Nah, setelah tombol kirim, maka tentunya sekarang detail tersebut tetap bisa dibuka dan kode CSS yang dimasukkan oleh pengunjung akan dianggap sebagai teks biasa, bukan sebagai kode HTML atau JavaScript. Karena kalau dianggap sebagai kode akan diaksesi oleh browser dan terjadilah serangan CSS. CSS atau cross-site scraping adalah suatu cara memasukkan atau injeksi tag atau script seperti HTML, JavaScript, TypeScript, ActiveX, yang lainnya ke dalam suatu website dengan tujuan mengacaukan website tersebut. Untuk menanggulanginya adalah dengan membuat filter untuk mengabaikan setiap tag atau script HTML dan JavaScript yang diinputkan oleh pengunjung. Karena dari script-script tersebut, serangan CSS bermula. Berikut yang dapat saya sampaikan pada teknik hacking dasar dengan contoh kasus penerapan dan penanggulangan serangan CSS. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.